Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahna Shanti Tersantia dengan NIM 17096222085 dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Ervina Maulida SPD MBA. Dan pada kali ini saya akan memaparkan terkait laporan praktik kerja lapangan pada PT Teladan Prima Agro Tbk. Selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini, praktik kerja lapangan atau PKL merupakan jembatan penting yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia kerja praktis. Dalam konteks perkembangan mahasiswa sebagai elemen kunci kemajuan bangsa, PKL berfungsi sebagai sarana implementasi teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata di lapangan. Melalui kegiatan PKL di PT Teladan Prima Agro Tbk bagian Accountable Section, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan non-akademik yang esensial seperti kerjasama, komunikasi, dan kemandirian. PKL juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami etika kerja, budaya perusahaan, dan membangun jaringan profesional yang akan sangat bermanfaat dalam persiapan memasuki dunia kerja sesungguhnya. Dengan demikian, PKL menjadi komponen vital dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan siap bersaing di era global. Selanjutnya yaitu ada tempat dan waktu pelaksanaan PKL. Tempatnya itu sendiri yaitu pada PT Teladan Prima Agro Tbk, Beltway Office Park, Gedung B, lantai 7, Jalan TB Simatupang, nomor 41, RT 12, RW 5, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12540. Untuk waktu pelaksanaan magang itu sendiri dari tanggal 8 Januari 2025 hingga 13 Juni 2025. Selanjutnya itu kita masuk pada sejarah PT Teladan Prima Agro Tbk. PT Teladan Prima Agro Tbk merupakan perusahaan agribisnis yang telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak memulai operasi pada tahun 2004 dengan pembukaan kebun Tali Sayan Estate hingga menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 dengan kode TLDN. Dalam perjalanan 18 tahunnya, perusahaan telah membangun infrastruktur yang komprehensif dengan mengoperasikan berbagai kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur, serta mengembangkan inovasi energi terbarukan melalui pembangkit listrik, biogas, dan biomas. PT Teladan Prima Agro Tbk tidak hanya fokus pada aspek komersial, tetapi juga menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial melalui praktik perkebunan, berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pencapaian berbagai sertifikasi internasional seperti ISO 14001-2004, penghargaan Proper Hijau dan Zero Accident Award membuktikan dedikasi perusahaan dalam menerapkan standar operasional terbaik yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai pilar utama dalam mencapai visi menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terdepan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi PT Teladan Prima Agro Tbk. Yang pertama yaitu revisinya menjadi perusahaan agribisnis berkelas di dunia dan misinya membangun perusahaan agribisnis yang memberikan kualitas terbaik dan nilai yang tinggi melalui inovasi serta berkomitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Nah, pada bagian ini saya sendiri pada bagian keuangan, akuntansi, dan pajak. Nah, pada bagian keuangan, akuntansi, dan pajak terbagi menjadi 4 departemen. Salah satunya itu ada accounting department. Nah, saya sendiri termasuk pada accounting department itu sendiri. Dan accounting department dibagi menjadi beberapa section. Dan dalam section itu saya di dalam account payable section. Oke, selanjutnya itu ada bidang pekerjaan. Ada 3 bidang pekerjaan yang telah saya lakukan pada PT Teladan Prima Agro Tbk. Yang pertama ada bidang kearsipan, yang kedua ada bidang kesekretarisan, dan yang ketiga ada bidang otorisasi perkantoran. Nah, pada bidang kearsipan itu sendiri, saya melakukan filing dokumen, yaitu menyusun, mengelompokkan, dan mengarsip dokumen SPK serta tanda terima tagihan. Nah, yang saya lakukan itu biasanya saya mengelompokkan dokumen SPK tersebut atau tanda terima tersebut menjadi PT, menjadi beberapa PT. Nah, pada PT Teladan Prima Agro Tbk itu terdapat 12 PT gitu. Jadi saya membagi menjadi 12 PT dan dibagi lagi menjadi tahunnya berdasarkan tahunnya. Tahun SPK itu ada yang 2025, 2024. Jadi dibedakan menjadi PT dan tahun. Tanda terima juga seperti itu, dibedakan menjadi beberapa PT dan beberapa tahun, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada bidang kesekretarisan. Nah, bidang kesekretarisan ini sendiri, saya bertugas untuk mereka kasih notulen, menyusun hasil notulen morning briefing ke dalam Word yang sudah terformat. Biasanya, saya diberikan hasil notulen tersebut berupa via chat
dari via chat tersebut, saya pindahkan ke dalam Word yang sudah terformat seperti pada gambar di sini. Jadi saya memasukkan hasil notulen tersebut pada bagian kolom hasil. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada pada bidang otorisasi perkantoran. Yang pertama yaitu saya melakukan input data, yang kedua yaitu saya melakukan mengecek kebenaran dokumen, dan yang ketiga yaitu ada scan dan fotokopi. Yang pertama itu input data, menginput data tagihan dari SAP ke file Excel ataupun dari tagihan fisik ke file Excel. Jadi biasanya saya menginput data tagihan fisik terlebih dahulu ke dalam Excel berupa nomor faktur pajak, nominal, ataupun tanggal terima, ataupun nomor vendor, seperti itu. Lalu saya merecek dokumen yang saya sudah masukkan ke Excel, apakah benar nih adanya, seperti itu. Saya cek di pada sistem SAP. Selanjutnya, jika memang sudah, berarti sudah selesai. Yang kedua yaitu mengecek kebenaran dokumen, memverifikasi dan memvalidasi keaslian serta kelengkapan suatu dokumen. Nah, biasanya ada satu lembaran tanda terima yang berisi list-list tagihan yang diberikan oleh vendor. Nah, biasanya saya melakukan recheck kebenaran dokumen, apakah dokumen fisiknya ada nih pada list tanda terima, seperti itu. Jika memang sudah ada, berarti diberikan tanda ada gitu. Selanjutnya itu scan dan fotokopi, mendokumentasikan serta pembuatan salinan dari dokumen asli untuk keperluan administratif. Nah, biasanya saya melakukan hal tersebut berupa permohonan pembayaran, terus faktur pajak, dan juga memorandum, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke kendala yang saya hadapi. Yang pertama yaitu vendor terlambat mengirimkan tagihan, yang kedua yaitu dokumen SPK atau tanda terima hanya ditumpuk tanpa kategori yang jelas, terus yang selanjutnya laptop yang digunakan oleh praktikan bisa dibilang sudah cukup tua, selanjutnya yaitu mobilisasi praktikan cukup jauh, dan yang terakhir yaitu komunikasi yang kurang efektif. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi dari kendala tersebut. Gimana caranya mengatasi dari kendala vendor terlambat mengirimkan tagihan? Itu caranya, yang pertama ada manajemen waktu dan disiplin kerja, yang kedua yaitu ada komunikasi intensif dan terbuka, dan yang terakhir yaitu ada penjadwalan tagihan yang jelas. Selanjutnya yaitu dokumen SPK atau tanda terima hanya ditumpuk tanpa kategori yang jelas. Nah, solusinya itu yang pertama, melakukan klasifikasi dokumen sesuai dengan kategori, yang kedua penyusunan dokumen yang hierarkis, dan yang terakhir yaitu penambahan folder atau ordner baru. Terus selanjutnya itu laptop yang digunakan oleh praktikan bisa dibilang sudah cukup tua. Nah, solusi yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama hapus file dan program yang tidak diperlukan, yang kedua yaitu restart laptop secara rutin, dan yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan officer dari IT department untuk membantu proses kendala yang saya hadapi pada laptop perusahaan. Selanjutnya yaitu mobilisasi praktikan cukup jauh. Nah, solusinya itu saya ditempatkan di kubikel pembimbing saya agar mobilisasi saya dengan account payable section menjadi lebih mudah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu komunikasi yang kurang efektif. Yang pertama yaitu solusinya ada komunikasi intensif dan terbuka. Yang kedua yaitu rapat koordinasi rutin antar officer, dan yang ketiga yaitu ada pelatihan komunikasi dan empati. Selanjutnya yaitu ada kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama yaitu, teori pertama yaitu disiplin sangat berpengaruh pada keefektifan dalam bekerja. Hal ini tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada karyawan atau pegawai sehingga dapat mewujudkan suatu tolak ukur dalam keberhasilan kerja maupun pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Muhammad Nasir 2022. Sedangkan pada praktik nyatanya, terkadang masih terjadi mengenai vendor yang terlambat dalam mengirimkan dokumen tagihan. Akibatnya pemrosesan tagihan tidak dapat berjalan dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh account payable. Selanjutnya itu ada teori menurut Jelly Husnita et al. Pada tahun 2020. Tentu dalam melakukan filing dokumen perlu adanya sistem klasifikasi seperti sistem alfabetis, sistem numerik, sistem geografis, sistem subjek, dan sistem kronologi. Namun praktik nyatanya masih banyak dokumen-dokumen SPK atau tanda terima yang seringkali hanya ditumpuk tanpa kategori yang jelas dan sistem penomoran tidak konsisten dikarenakan keterbatasan ruang. Gitu. Selanjutnya yaitu ada teori menurut teori fasilitas kantor menurut Wanda Febri Anita et al. 2022, yaitu merupakan suatu hal yang tentunya sangat berpengaruh dalam kegiatan kantor. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kinerja para karyawan dan tentunya pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
Namun praktik nyatanya, fasilitas laptop yang bisa terbilang sudah cukup tua dan menjadikan laptop tersebut lag atau bahkan not responding jika praktikan atau saya terlalu banyak membuka file. Akibatnya, pekerjaan menjadi terhambat karena kejadian tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori penempatan kerja menurut Siahaan dan Bahri tahun 2019 yang sesuai dengan harapan karyawan dapat menjadi faktor utama dalam membangkitkan motivasi kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Namun praktik nyatanya, saya sendiri mendapatkan penempatan posisi duduk yang cukup jauh dari letak account payable section yang tentunya cukup menyulitkan praktikan dalam berkoordinasi terkait pekerjaan dengan officer yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu teori kerjasama yang baik dan jelas tentu diperlukan adanya komunikasi yang efektif, serta didukung oleh fasilitas yang lengkap untuk mempermudah komunikasi secara cepat, jelas, dan efektif, menurut Fitriano et al. Tahun 2020. Namun praktik nyatanya, kesalahpahaman terkadang sempat terjadi antara account payable section dan accounting section terkait dokumen fisik tagihan yang tidak ada pada satu berkas tanda terima, dan ternyata belum selesai diinput oleh accounting section. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke kesimpulan. Nah, praktikan telah menjalani PKL selama 5 bulan di PT Teladan Prima Agro Tbk bagian accounting departemen dari 8 Januari hingga 13 Juni 2025. Selama periode tersebut, praktikan memperoleh pemahaman praktis mendalam tentang administrasi perkantoran, mulai dari penginputan data tagihan vendor, penerimaan dan pemantauan dokumen fisik, pengarsipan, pemindahan dokumen, hingga distribusi ke departemen terkait. Meskipun demikian, banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari keterlambatan tagihan vendor, penataan arsip yang kurang rapi, laptop yang lambat, perempatan kerja yang kurang strategis, hingga miskomunikasi antar divisi yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori perkuliahan seperti pentingnya disiplin, sistem pengarsipan, fasilitas memadai, penempatan yang tepat, dan komunikasi efektif, serta realitas di lapangan. Namun, pengalaman ini justru menjadi bekal berharga bagi saya untuk belajar beradaptasi, mengambil inisiatif, serta menerapkan teori ke dalam praktik kerja nyata. Secara keseluruhan, praktik ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis dan administratif, tetapi juga membangun ketahanan, komunikasi interpersonal, dan kesiapan praktikan atau saya sendiri untuk memasuki dunia kerja yang profesional dengan lebih percaya diri. Selanjutnya itu ada rekomendasi bagi perusahaan atau lembaga. Yang pertama yaitu tentunya menyediakan laptop dengan spesifikasi yang memadai bagi mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan pada PT Teladan Prima Agro Tbk. Terus yang kedua yaitu perusahaan sebaiknya menerapkan sistem pengarsipan yang terstruktur dan konsisten agar proses pencarian dokumen lebih cepat dan tidak mengganggu proses operasional. Dan yang terakhir yaitu perlu adanya peningkatan dalam komunikasi antar luar divisi maupun dalam divisi, terutama kepada mahasiswa yang sedang menjalani praktik kerja lapangan agar koordinasi lebih mudah dan dapat lebih aktif terlibat dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya itu ada rekomendasi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yaitu menyediakan informasi terkait perusahaan yang dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, terus menjalin hubungan yang baik dengan berbagai instansi perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, agar dapat memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat praktik kerja lapangan atau PKL, dan yang terakhir itu memperbanyak praktik dalam perkuliahan mengenai penggunaan aplikasi yang umum dipakai di dunia kerja. Ya, cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait laporan praktik kerja lapangan pada PT Teladan Prima Agro Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.